Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Markus pasal 12 ayat 24 dan 25. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga." Golongan Saduki pada zaman Perjanjian Baru sejatinya adalah kumpulan anggota partai agama Yahudi yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah, sehingga mereka menguasai Sanhedrin, semacam mahkamah agama Yahudi yang mempunyai wewenang hukum dan politik. Meskipun tidak semua, tetapi umumnya orang Saduki adalah seorang imam yang merupakan keturunan dari keluarga-keluarga imam yang sangat berkuasa. Itulah sebabnya mereka tidak hanya menguasai Taurat Musa, tetapi juga menganggap suatu kebajikan apabila mampu berdebat dengan para rabi atau guru-guru agama. Berkaitan dengan ajaran agama Yahudi, orang Saduki sangat menekankan konservatisme yang menyangkal keberlakuan teguh dari apapun kecuali hukum-hukum tertulis dari Taurat Musa. Oleh karena itu, orang Saduki menolak segala sesuatu yang melampaui hal-hal yang tertulis dalam Taurat Musa, sehingga pada gilirannya menolak adanya dunia roh yang bersifat mistis serta supranatural. Itulah sebabnya mereka tidak percaya adanya malaikat dan setan, tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian maupun adanya kebangkitan, dan juga tidak percaya adanya surga dan neraka. Orang Saduki dengan ajaran agama konservatismenya sering berkonfrontasi dengan kaum Farisi yang berseberang pandangan dengan mereka. Dan tentu saja orang Saduki juga sering berdebat dengan Tuhan Yesus Kristus yang mereka anggap sebagai seorang guru agung yang sangat terkenal pada waktu itu. Markus dalam Injilnya dengan jelas mencatat sebagai berikut. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Markus pasal 12 ayat 18 sampai 23. Pertanyaan yang diajukan orang-orang Saduki kepada Tuhan Yesus Kristus tersebut kemungkinan besar merupakan pertanyaan andalan yang tidak dapat dijawab secara memuaskan oleh orang-orang Farisi yang berseberang pandangan dengan mereka. Tentu orang-orang Saduki juga mengira bahwa Tuhan Yesus Kristus pasti sama seperti orang-orang Farisi yang tidak berdaya menghadapi pertanyaan tersebut. Pokok permasalahan dari pertanyaan tersebut adalah adanya ketidakpercayaan dari golongan Saduki tentang kebangkitan yang secara langsung menegaskan adanya kehidupan setelah kematian. Dengan sendirinya, pertanyaan tentang kebangkitan tersebut juga berujung kepada adanya surga dan neraka yang menjadi tempat perhentian terakhir dari jiwa-jiwa yang raganya sudah mati. Jadi ada 2 hal penting yang harus dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus jelas memahami pokok permasalahan yang terkandung dalam pertanyaan yang diajukan orang-orang Saduki tersebut. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus dengan bijaksana memberi suatu jawaban yang sekaligus menjawab 2 hal penting yang menjadi pergumulan golongan Saduki, yaitu tentang adanya kehidupan setelah kematian serta tentang adanya surga, bahkan masih ditambah bonus adanya malaikat.
Secara tegas dan keras Tuhan Yesus Kristus menjawab, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang Semak Duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Markus pasal 12 ayat 24 sampai 27. Sahabat-sahabat Kristus, jawaban Tuhan Yesus Kristus betul-betul menghujam ke dalam pokok permasalahan yang menjadi pergumulan golongan Saduki. Jelas bahwa mereka tidak mungkin mengingkari penjelasan yang memang berasal dari Taurat Musa, khususnya cerita tentang Semak Duri, Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 22. Oleh karena itu mau tidak mau mereka harus mengakui bahwa sejatinya Allah dari umat Israel memang merupakan Allah orang hidup dan bukan Allah orang mati. Sehingga dengan demikian maka kebangkitan itu memang ada. Sebab jika tidak, maka Abraham, Ishak dan Yakub akan tetap menjadi orang mati selama-lamanya. Selain itu dalam jawaban Tuhan Yesus Kristus juga jelas tersurat adanya malaikat dan surga sebagaimana firman-Nya. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Markus pasal 12 ayat 25.